Dan kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita, mengurus kita semua setiap saat, yang tidak pernah sekejap pun tidak mengurus kita. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah. Semua takluk kepada apapun yang Allah mau. Tidak ada yang bisa menolak. Semua karunia hanyalah milik Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjutkan bahasan kita tentang menjadi mukmin yang unggul. Bahwa kita semua kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar al-ayat. Kita ini semuanya manusia yang sudah diciptakan oleh Allah berpotensi unggul. Tapi unggul itu tidak harus sama satu sama lain. Nah, keunggulan kita itu kalau kita punya iman. Kalau tidak punya iman tidak ada apa-apanya. Karena semua yang dilakukan pasti bukan karena Allah. Dan satu yang pertama kemarin kita bahas, orang itu baru akan menjadi manusia unggul kalau kita bisa melakukan percepatan diri, ya. Jadi waktunya sama, isinya beda. Orang yang unggul dan tidak unggul sama saja waktunya, 24 jam sehari. 1 jam 60 menit sama. Tapi kenapa ada yang jamnya sama, hasilnya beda, tergantung bagaimana dia mengisinya. Jadi setiap orang yang sukses, yang tidak sukses, yang soleh, yang tidak soleh, yang baik, yang tidak baik, itu sama semuanya sehari itu 24 jam. Rasulullah SAW dalam tempo 23 tahun periode kenabiannya lebih sebentar dibanding periode kehidupan yang 63 tahun. 40 tahun Rasul tidak menjadi Nabi, belum menjadi Nabi, tapi 23 tahun. Dan dalam 23 tahun ini bisa melakukan sesuatu yang membuat peradaban berubah. Ini unggul. Ada juga yang sama umurnya dengan Nabi, tapi tidak berbuat banyak. Syariatnya satu, percepatan diri. Jadi kata kuncinya orang yang akan sukses itu adalah waktu sama isi beda. Isinya pasti lebih padat, lebih baik. Ini waktu pagi ini macam-macam nih. Ada yang tidur, ada yang sholat subuh jamaah, ada yang sudah sholat subuh kemudian itikaf, mendengarkan ilmu. Ada juga yang tidak sholat, tidak belajar. Waktunya sama nanti, hasilnya beda. Maka manajemen waktu itu kunci sukses. Dan manajemen waktu itu kata kuncinya adalah prioritas. Skala prioritas, karena tidak mungkin semuanya jadi penting, benar? Kita harus bisa memilah-milah mana yang sangat penting, mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang tidak penting. Karena kalau kita tidak bisa memilah-milah, kita bisa melakukan yang tidak penting padahal waktu penting. Makanya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kualitas kebaikan, kualitas bagusnya keislaman seseorang, lihat dia melakukan atau tidak hal-hal yang tidak manfaat. Makin banyak sia-sia, makin tidak berkualitas. Apalagi makin banyak maksiat. 2. Apa kunci yang kedua kalau orang ingin sukses? Kunci yang kedua adalah sistem yang kondusif. Ini bahasanya bahasa manajemen. Jadi kalau Rasulullah SAW itu sudah mengisyaratkan bergaul dengan penjual minyak wangi. Ini hanya kiasan ya. Kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, kira-kira bawa apa diri kita? Akan ikut wangi. Sekarang bergaul dengan pandai besi. Bukan berarti pandai besi buruk ya, tapi ini hanya menceritakan efek secara lahiriah. Karena bau bakaran niscaya akan bau asap, bau api, dan boleh jadi terpetiki api. Bajunya bolong, badannya luka. Jadi tergantung dengan siapa kita bergaul.
Kalau kita ingin lihat kualitas seseorang, lihat dengan siapa dia bergaul yang dominannya. Makanya kalau mau mencari jodoh, lihat pergaulannya dengan siapa. Kalau gaulnya, dominannya dengan orang yang banyak ketaatan, kebaikan, itu akan memudahkan orang itu berubah menjadi baik. Tapi kalau bergaulnya dengan yang banyak kesia-siaan, apalagi bergelimang kemaksiatan, berat itu. Karena kawan ini jadi dominan. Ini adik-adik yang pesantren, para pendengar, siaran ini dipancarkan dari Pondok Pesantren Darut Tauhid di Ciputat, Tetua, Tangerang, Banten. Ya, adik-adik, kita lihat coba selama pesantren di sini kan mau tidak mau sholat dari ke masjid. Ya, yang malas juga tadi pagi semua harus sahur. Kemudian sekarang sholat subuh, sholat. Ngantuk-ngantuk juga karena sistemnya mengharuskan mendengar ilmu, kepaksa dengar. Ya, pagi-pagi malas beres-beres juga tetap harus nyapu, harus beres-beres. Jadi sistem itu sangat menentukan bagaimana kita mengisi waktu kita. Oleh karena itulah, kalau kita ingin sukses, cari lingkungan yang benar-benar bisa mengingatkan ke Allah, bisa membantu taat kepada Allah, bisa membantu istiqomah di jalan Allah. Jangan salah cari teman tapi kan nggak mungkin jadi pesantren terus-menerus. Ya, kalau nanti kerja, cari teman-teman. Pertama cari pekerjaannya harus yang pekerjaan barokah. Jangan sembarang kerja. Uang tuh udah ada, rezeki di sisi Allah. Hanya kita mau jemputnya pakai jalan yang haram, jalan yang subhat, atau jalan yang halal. Semua rezeki ada dalam kekuasaan Allah. Kalau kita mau milih yang halal, barokah. Kalau milih yang haram, tidak barokah. Jadi lingkungan, saya di sana sini nggak diterima kerja, nggak apa-apa. Tidak harus selalu kerja di luar. Kita bisa bikin usaha sendiri. Cari ilmunya, nanti bisa usaha. Masya Allah, sekarang zaman sudah membaik. Jangan sampai pekerjaan uang dapat, iman hancur. Ya, uang dapat, iman hilang. Uang banyak, iman miskin. Nauzubillah. Cari teman-teman di kantor juga harus cari yang ahli sholat, ahli ibadah, ahli agama. Karena itu akan membantu. Hati-hati para pemuda berkumpul dengan geng motor jadi geng. Berkumpul dengan orang-orang tukang pacaran, pasti maunya pacaran. Berkumpul dengan perokok, ujungnya narkoba. Pokoknya salah gaul, salah masa depan. Salah gaul, hancur masa depan. Nauzubillahi min dzalik. 3. Satu apa, Dede? Percepatan diri. 2, sistem yang kondusif, ya. Cari lingkungan yang membuat kita ingat ke Allah. Cari lingkungan yang membuat kita senang beramal soleh, patuh. Itu lingkungan yang baik. Lingkungan yang tidak melupakan Allah. Berapapun biayanya, itu adalah investasi. Cari lingkungan. Kalau susah bagaimana? Minta ke Allah. Saya tinggal di luar negeri, nggak ada. Bisa bikin komunitas lewat WA, BBM Group, komunitas lewat Facebook yang benar-benar teman-teman yang bisa saling mengingatkan. Karena ternyata teman ini tidak harus selalu dekat secara fisik. Jauh juga bisa dekat. Benar? Adik-adik mah sini mah nggak pakai WA-WA-an ya. WA atau apa? WhatsApp kan nggak pegang handphone di sini. Wassalamualaikum. Itu WRWB, WA, WRWB ya. Tuh ini kan yang ngantuk juga karena ada di masjid dikepaksa aja. Gimana bisa ketahuan kami ngantuk? Padahal kami menutup matanya dihalangin. Iya, mata nutup, mulut kebuka ya. Yang ke berapa?
Yang ketiga, kalau ingin jadi manusia unggul adalah harus bersaing positif. Jadi di dalam hidup ini pasti ada persaingan. Ini menarik, kemarin ada pertandingan memanah, dengar saja. Katanya bagian menutup pertandingan itu padahal belum dapat undangan ya, hanya informasi. Jadi kalau memanah sendirian, sepi, nggak ada siapa-siapa, itu cenderung kena. Tapi kalau sudah ada yang nonton memanah, banyak nggak kenanya. Kenapa coba? Karena fokusnya udah beda. Kalau yang pertama fokusnya kepada sasaran, target. Kalau udah banyak yang nonton, fokusnya pecah kepada yang nonton. Malu, takut nggak kena, pengen dipuji, pengen keren. Nah, lebih repot lagi kalau sudah bertanding, ada lawan. Oh, itu makin tegang karena takut lawannya menang. Takut dia kalah, pecah lagi pikirannya. Dari yang pertama, kalau panah sendiri fokus kepada target, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang nonton, nggak ada lawan. Giliran ada yang nonton, apalagi yang nonton itu calon kepala sekolah maksudnya. Ternyata ada calon mertua di sana, ada tegang itu, pengen ke film supaya kelihatan jagoan. Apalagi ketika pertandingan, takut kalah, fokusnya pecah. Nah, padahal bagus itu ada kompetitor itu. Coba, balap karung tunggal. Sampai tidak? Enggak, coba di lapangan ya, sendirian aja tengah malam. Pakai karung putih ya. Balap karung sendiri horor. Balap karung antri terbesar terkuat lawan PPA atau lawan PAUD. Oh, itu zolim ya. Lawannya kecil-kecil pakai kantong kresek. Justru persaingan ini bukan untuk menang, karena tidak mungkin semuanya menang. Medali emas itu terbatas, tapi persaingan ini untuk membuat kita jadi bisa melakukan yang terbaik. Makanya doanya jangan doa menang kalau pertandingan sesama kita ya. Kalau sesama kita doa menang berarti kita mendoakan orang lain kalah, ya kan? Halo? Jangan, ini kan saudara kita, nggak penting lah menang kalah tuh, yang penting kita bisa melakukan puncak yang terbaik. Jadi semuanya bisa menang pertandingan itu. Ada yang kemarin pertandingan dia hanya masuk semifinal. Loh, itu sudah maksimal kemampuannya, sudah. Nggak apa-apa. Sebab kalau nggak pakai pertandingan, misalnya skor dia cuma 150. Gara-gara ikut pertandingan, skor dia kemampuannya naik jadi 200. Yang menang 300 misalkan skornya. Ya dia gara-gara pertandingan naik kemampuannya. Nah, itu yang bagus. Bukan jadi juaranya yang penting. Tapi kita bisa melakukan hal yang maksimal. Karena tiap orang beda-beda kemampuannya. Betul? Jadi kalau lihat kompetitor, lihat pesaing, itu jangan ingin merusak, jangan ingin mengalahkan, jangan ingin melemahkan. Justru kita harus senang kalau pesaing kita hebat, supaya kita ke bawah hebat, supaya maksimal. Coba di Thailand katanya perenang-perenang itu pemula tuh, kalau udah masuk ke kolam renang, mau balap renang, di belakangnya dilepaskan anak buaya, itu lebih cepat. Coba lari dikejar anak anjing yang belum bisa lari, kira-kira cepat nggak lari kita? Sekarang kita dikejar oleh anjing herder, bagaimana? Habis kita ya. Anjing cepat, kita lebih cepat lagi. Kita kaget, bisa loncat benteng, bisa nyeberangin sungai. Itu gara-gara ada yang ngejar. Jadi jangan berburuk sangka terhadap kompetitor.
Lebih baik kita belajar dari kompetitor kita, belajar dari lawan tanding kita. Apa kehebatan dia? Oh, dia fokus. Apa kehebatan dia? Dia tenang. Tiger Woods, tahu Tiger Woods? Apa? Tahu, ada tahu nggak Tiger Woods apa? Harimau kayu. Itu nama orang deh. Yaitu pegolf internasional yang sangat-sangat dianggap hebat katanya ya dalam dunia golf-golfan. Tahu golf apa? Tuh ada mah golf tuh rambut disisir ke belakang di golf katanya kalau bahasa Sunda. Maaf hadirin, pasti Ustaz Edi ketawa. Ada di golf tuh bahasa Sunda, tapi golf itu yang suka mukul-mukul bola satu itu ya. Sekali mukul pergi jauh, rada bosan kalau kita mau. Tapi kehebatan Tiger Woods ini apa? Katanya begini, mau masuk ke lubang itu atau tidak ke sasaran, tetap tenang. Nggak tuh, wah nggak masuk, waduh cilaka. Enggak tuh, tenang aja. Tarik nafas, ada yang nonton, tidak ada yang nonton, bertanding. Oh rupanya dia sudah berhasil fokus. Kalem, nah ini bisa ditiru kalemnya. Kita kan kalau pas kena jumpalitan, wah loncat-loncat. Pas tidak kena jungkir, telentang, menggigil. Nah ini ekspresi ini tidak bagus, harusnya kalem saja. Ada itu yang lihat kiper, balap sepeda. Katanya dianjurkan jangan dulu teriak karena dia sudah duluan menjelang finish itu dia sudah gembira, wah ngangkat tangan kira-kira ya 25 meter lagi ke finish dia sudah paling duluan ngangkat tangan. Tahu-tahu yang di belakang masih ngebose, dia malah hal yang masuk finish itu yang di belakangnya kan kecelebute. Nah ini tuh ternyata dia tidak bisa belajar banyak dari kompetitornya. Kalau yang satu belajar, oh ini mau belum finish sudah ngangkat-ngangkat, ngepose, dia ngangkat, waktu sama isi beda. Ayo jangan suka ingin mengalahkan orang lain, ingin belajar dari orang lain. Ya, gak apa-apa dia makin pintar, gak apa-apa. Baca juga katanya tim maaf kalau terbalik, ada tim mobil balap ya yang sedih karena sudah 4 kali mengalahkan lawannya, padahal lawannya ini hebat. Ayo dong tingkatkan. Kenapa? Karena kalau lawannya tidak hebat, dia juga ke bawah tidak hebat. Coba bagusan mana? Juara 1 tak terkalahkan di RT, sepak bola di RT, atau juara 5 tingkat dunia, mana yang bagus kira-kira? Secara duniawi begitu, walaupun juara umum, tapi kalau di tingkat yang lemah, sebetulnya kita rugi. Lebih baik jadi juara 5 di tempat yang terbaik, itu berarti kualitas kita maksimal. Ingat ya, ini bukan perkara hadiah, bukan perkara piala, bukan perkara medali, bukan perkara nama, tapi dalam hidup ini kita harus optimal melakukan yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, itu yang keberapa? 1, percepatan diri. 2, sistem yang kondusif, harus cari lingkungan, cari teman yang bisa memacu kemampuan kita. 3, bersaing positif. Pokoknya jangan suka pengen kalau sesama saudara ya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Jangan suka pengen memperlemah orang, karena kalau orang lemah kita nggak akan maksimal. Betul? Yang keempat, kalau ingin bisa melesat kemampuan kita harus senang bersinergi, namanya apa? Gimana sinergi itu bahasa sederhananya ya? Pokoknya mah senang untuk bekerja sama. Kalau tadi dengan lawan,
Kalau ini dengan kawan. Jadi nih ada yang tunanetra balapan dengan yang lumpuh. Berat kan? Yang tunanetra repot nggak lihat jalan, yang lumpuh susah bergerak kakinya. Bagaimana sinergi? Sinergi itu yang lumpuh digendong oleh yang tunanetra. Kira-kira bisa cepat nggak? Bagaimana bisa cepatnya? Nah, karena kakinya pakai kaki yang tunanetra, matanya pakai mata yang lumpuh. Itu bisa kemana-mana, kanan, kiri, sampai nah yang lumpuh juga bisa pergi karena digendong. Nah, kurang lebih seperti itulah sinergi, ya. Pernah ada kelinci bertanding lawan kura-kura, menang aja kelinci, santai gitu. Nah, sekarang perlombaan yang kedua, berhenti itu si kelinci. Karena ada sungai, ada danau, kura-kura yang nyelam, ya nggak dapat, mulai sekarang ada kura-kura. Nah yang ketiga, supaya dua-duanya sukses, cepat, kura-kura digendong kelinci, waktu di darat, kelinci naik ke punggung kura-kura, waktu di airnya bisa sukses bersama-sama. Senang nggak dengarnya? Nah begitulah orang sukses tuh melihat potensi orang itu adalah dalam sukses bersama. Makanya tidak pentinglah kita menonjol tuh, yang penting sama-sama sukses. Nah, orang-orang yang senang melihat kelebihan orang sebagai sarana kelebihan dirinya dan kekurangan orang sebagai sarana ladang amal solehnya, inilah yang bisa bersinergi. Apa gimana tadi teh? Kelebihan orang jadi ladang kita belajar darinya, kekurangan orang ladang kita untuk membantu memperbaikinya. Itu kan asik kan? Seperti yang tunanetra dengan yang lumpuh. Nah, masing-masing punya kelebihan. Kalau saling melengkapi bisa. Yang lumpuh bisa pergi kemana-mana, yang tunanetra bisa jalan-jalan tanpa takut terhalangi atau takut nubruk atau takut salah. Inilah diantara kunci-kunci kalau kita mau menjadi manusia yang unggul. 1, percepatan diri, ya. 2, sistem yang kondusif. 3, bersaing positif. 4, bersinergi. Yang kelima, besok ya, di med. Demikianlah para pendengar yang baik, malam ini AA bertugas dakwah di Masjid Bank Indonesia Jakarta, Baitul Ihsan BI, ya. Kajian bulanan setiap pada maghrib, lalu AA bagian pada isya. Silakan silaturahim di sana. Mudah-mudahan nanti malam kita bisa bertukar ilmu, pengalaman, wawasan, sehingga makin yakin ke Allah, makin manfaat hidup kita di jalan Allah. Terima kasih adik-adik sekalian. BRTT bersih, rapi, tertib, teratur, bagus. PSP tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah, berniat ikhlas. 3 sa, ya itu rumus akhlak saya aman bagimu. Jadi akhlak yang pertama itu tidak merugikan orang lain, ya, dalam bentuk apapun. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu dengan 5S. Apa 5S? Nah, bicaranya sambil senyum, ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ya, inilah supaya kita menyenangkan. Dan yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Ini puncak akhlak.
tapi tidak bisa menyenangkan dan bermanfaat kecuali harus lulus dulu yang pertama, tidak merugikan orang lain. Walaupun menyenangkan, walaupun dermawan, kalau hasil korupsi tidak sah. Bebas komiba. Berantakan, rapikan, basah, keringkan, kotor, bersihkan, miring, bahaya. Bebas komiba, berantakan, rapikan, bebas, basah, keringkan, kotor, bersihkan, miring, luruskan, bahaya, amankan. Masya Allah. Terima kasih PDLT. Kuncinya setiap waktu adalah perbaiki diri dan lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Terima kasih para pendengar. Maaf nih mengajar, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Ustaz Roni yang mengisi selanjutnya di Darut Tauhid Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin sekalian, para pendengar yang berbahagia, yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, santri, ikhwan akhwat, hadirin sekalian di Masjid Darut Tauhid. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia kenikmatan kepada kita. Mudah-mudahan sekecil apapun nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, bisa kita syukuri, dan mudah-mudahan syukur kita itu menjadi pengundang datangnya berbagai kenikmatan Allah yang lainnya kepada kita semua. Hadirin sekalian, para pendengar dan juga jamaah di Masjid Darut Tauhid, di Perang Al-Qadisiyah. Jadi Perang Al-Qadisiyah ini perang antara muslimin melawan Persia. Perang ini terjadi di zaman kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu itu yang menjadi panglima perang dari muslimin adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum Perang Al-Qadisiyah terjadi, ada yang menarik. Panglima Persia yang terkenal kehebatannya, yang bernama Rustum, meminta agar kaum muslimin mengutus salah seorang utusannya untuk berjumpa dengan beliau sebelum perang terjadi. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas setelah bermusyawarah dengan Umar bin Khattab,
siapa gerangan sahabat yang akan diutus. Akhirnya muncullah seorang sahabat yang low profile, yang sangat sederhana sekali dan tidak dikenal. Siapa namanya? Namanya adalah Rib'i bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus Rib'i bin Amir untuk berjumpa dengan Rustum di Persia. Maka berangkatlah Rib'i bin Amir. Yang menarik, Rib'i berangkat dengan menaiki keledai yang kurus dan pendek. Baju yang dia kenakan pun sangat sederhana sekali. Dia membawa pedang dan tumbak. Dia berangkat, sementara Rustum menanti kedatangan utusan muslimin. Dia siapkan tempat yang sangat mewah sekali. Rustum duduk di atas singgasana yang sangat mewah. Dia pakai mahkota. Dengan mahkota yang mewah, dia pakai pakaian kebesaran Persia. Dan istana Persia terkenal kemewahannya. Setiap sudut itu dihias oleh bantal-bantal, ya, yang sangat mewah sekali, yang berlapiskan emas. Juga permadani karpet yang sangat mewah sekali. Nah, sementara Rustum tidak mengetahui kalau yang datang adalah Rib'i bin Amir gitu. Nah, ketika Rib'i datang sampai di Persia, kagetlah para pembesar Persia. Apa katanya? "Da' silahak." Letakkan senjatamu. Kok ini siapa? Ditanya begitu, jadi nggak nyangka kalau ini utusan kaum muslimin. Karena bajunya juga baju yang sangat sederhana. Dia menaiki keledai yang sangat kecil dan kurus. Nggak nyangka. "Da' silahak." Letakkan senjatamu. Kamu tahu tidak? Kamu akan bertemu dengan siapa? Kamu ini akan bertemu dengan Rustum, pembesar kami. Apa kata Rib'i bin Amir? Dia menyampaikan, yang meminta datang ke sini Rustum kalian, bukan aku. Ya terserah. Kalau kalian mempersilahkan aku dengan setelan seperti ini, aku akan masuk. Kalau tidak, aku pulang lagi. Aku nggak minta kok, yang minta kalian. Dengan kalimat yang sangat tegas, jelas, dan penuh dengan percaya diri, Pak. Kagetlah mereka mendengar jawaban itu. Dialog ini didengar oleh Rustum. Apa kata Rustum? Biarkan dia masuk kemari. Maka Rib'i bin Amir masuk. Dia naik keledainya, Pak. Ya, itu keledai masuk ke istana Rustum. Ya, karpet permadani yang mewah itu cuek saja tuh, diinjaknya tuh. Ya, dia masuk ke hadapan Rustum. Kemudian dia turun dari keledainya, dia simpan tumbaknya, kemudian
terjadi dialog. Nah, dialog inilah yang diabadikan oleh para ulama dalam buku-buku sejarah. Sebuah dialog yang sangat luar biasa, kalimat-kalimat yang keluar dari lisan Rabi' bin Amir menunjukkan ya, seorang mukmin yang sangat percaya diri dengan keimanannya yang tidak tunduk kepada kekufuran. Ditanya, ayuhal Arab, wahai orang Arab, engkau ini siapa? Kenapa engkau kemari? Apa gerangan yang kalian inginkan dari kami? Ini kata Rustum, Pak. Jadi ketika melihat itu saja tuh, orang-orang Persia, para pembesar yang ada di samping Rustum sudah mulai kaget dengan keberanian orang ini gitu, sahabat Nabi ini. Tidak panjang lebar, Rabi' bin Amir mengucapkan kalimat-kalimat yang sangat luar biasa, fenomenal kalimat-kalimatnya ini. Apa kata Rabi' bin Amir? Nahnu qaumun ibta'athana Allah linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami adalah suatu kaum yang diutus Allah untuk mengeluarkan manusia, menyelamatkan manusia dari menyembah kepada hamba menuju menyembah hanya kepada Allah, Robnya setiap hamba. Jadi kami ini satu kaum yang diutus Allah untuk membebaskan, menyelamatkan manusia dari penyembahan kepada sesama manusia, kepada hanya menyembah kepada Allah saja, Robnya manusia. Wa min dhiqid dunya ila sa'ati dunya, wa fi riwayatin wa min dhiqid dunya ila sa'atil akhirah, dari kesempitan dunia menuju luasnya akhirat. Wa min jauril adyan ila adlil Islam, dari kezaliman agama-agama yang ada kepada keadilan Islam. Ini kalimat-kalimat yang singkat tapi membuat orang-orang yang berada di sekitar Rustum takut. Luar biasa, Pak. Yang pertama, apa kata Rabi'? Kami ini suatu kaum yang diutus Allah membawa tauhid. Itulah tauhid. Dan itulah hakikat kemerdekaan. Hakikat kemerdekaan manakala kita menghamba hanya kepada Allah saja dan kita selamat dari menghamba kepada selain Allah. Itulah Islam. Makanya dakwah semua nabi dan rasul itu tauhid. Ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah, niscaya kalian akan beruntung. Semua nabi saudaraku dakwahnya itu tauhid. Itulah intisari ajaran Islam, tauhid, la ilaha illallah. Jadi Islam datang itu, ajaran Islam datang, Nabi diutus, dan kita sebagai umatnya pun sama. Kita diutus ke muka bumi ini, Allah utus nabinya, Allah hadirkan Islam itu untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah saja, Rabbnya semua manusia. Yang kedua, wa min dhiqid dunya ila sa'atil akhirah, dari kesempitan dunia menuju keluasan kemuliaan akhirat. Itulah Islam. Islam hadir menjelaskan tentang akidah kepada adanya hari akhir, Pak. Adanya kehidupan setelah kematian,
adanya akhirat setelah dunia. Yang namanya hidup tidak hanya di dunia saja. Bahkan kampung halaman kita itu bukan dunia, bukan. Kampung halaman kita itu akhirat, saudaraku. Dunia kita hanya mampir. Dan Allah meminta kita mengamalkan agama Islam ini hanya sampai mati saja, Pak. Ya. Allah meminta kita mengamalkan Islam, berislam hanya sampai mati saja. Maka kalau besok kita mati, ya sudah sampai sana. Ya. Jadi Islam hadir mengajarkan keyakinan kepada kita adanya kehidupan setelah kematian, adanya dunia setelah akhirat. Maka jadilah manusia-manusia yang akhirat orientasi hidupnya, jangan dunia, jangan. Yang terakhir, kalimat dari Rabi bin Amir adalah wa min jauril adyan ila adlil Islam. Kami diutus untuk membebaskan manusia dari kezaliman agama-agama yang ada menuju keadilan Islam. Hanya Islam agama yang benar di sisi Allah. Agama semua nabi dan rasul itu Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin. Maka barang siapa yang mencari agama selain Islam, tidak akan Allah terima, tidak akan diterima, saudaraku. Dan di hari akhirat nanti ia termasuk orang-orang yang merugi. 3 kalimat ini, hadirin sekalian, membuat Rustum dan para pembesar Persia ya takut. Bayangkan, Pak, hanya 3 kalimat ini, Pak, ya, membuat jatuh mental orang-orang Persia. Maka Rustum bertanya, apakah engkau ini pemimpin muslimin? Engkau ini jenderalnya? Apa kata Rib'i? Bukan, aku ini hanyalah prajurit biasa, aku orang biasanya. Mendengar ini tambah takut lagi. Wih, ini orang biasanya gitu. Gimana jenderalnya, Pak? Ini prajurit biasa, seperti ini mentalnya, apalagi jenderalnya. Bayangkan setengah dari mentalnya orang-orang Persia itu sudah down, Pak. Takut mereka. Maka benar ketika perang terjadi, kalah mereka. Padahal pasukan muslimin hanya 30.000 dan pasukan Persia 200.000. Keimanan yang berbicara, keyakinan kepada Allah, bukan jumlah, bukan. Ya. Apa kuncinya? Karena muslimin waktu itu melayakkan diri, layak ditolong Allah, diberikan kemenangan, itu saja. Bukan jumlah, bukan. Enggak pernah Allah memberikan pertolongan karena jumlah, enggak pernah. Allah memberikan pertolongan karena memang musliminnya layak ditolong, karena keimanan, karena tauhid mereka, itu saja. Perang Badar, muslimin hanya 313, musyrikin 1000. Tapi yakinnya kepada Allah, tauhid yang mantap, tawakalnya, yakin dengan janji dan jaminan Allah, menang muslimin, diberikan kemenangan oleh Allah. Dan perang-perang yang lain, justru ketika mulai merasa bangga dengan jumlah, Pak, ya, sehingga gantungnya, yakinnya kepada jumlah bukan kepada Allah, di perang Hunain itu hampir kalah muslimin itu. Sampai Allah menegaskan wa yauma Hunain, dan ingatlah di perang Hunain. Ini perang ini terjadi setelah Futuh Mekah. Iz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ketika kamu merasa bangga dengan jumlah yang banyak gitu. Karena waktu itu muslimin jumlahnya 12.000 pasukan itu, merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Kata Allah, padahal jumlah yang banyak itu tidak ada apa-apa di sisi Allah. Ya. Nah, maka inilah yang menarik
dari dialognya Rib'i bin Amir dengan Rustum, bahwasannya Islam, dakwah Islam itu yang pertama mengajak kepada tauhid. Ya, apa tauhid itu? Membebaskan penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah saja. Yang kedua, mengenalkan tentang kemuliaan akhirat, bahwa kehidupan yang sebenarnya bukan dunia tapi akhirat nanti. Dunia tempat mampir saja, Pak. Enggak lama di sini. Ya, enggak lama kita di dunia ini. Ingat, ada kehidupan setelah kematian, ada akhirat setelah dunia. Yang ketiga, mengajarkan tentang kemuliaan Islam. Bagaimana Islam mengajarkan keadilan. Ya, dan hanya Islam agama yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita renungkan bersama saudaraku. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selamat, ya, dari menghamba kepada sesama hamba, hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan mari kita luruskan orientasi hidup kita, ya, dari dunia oriented menjadi akhirat oriented. Yang ketiga, banggalah dengan Islam, tampilkan Islam, syiarkan Islam, ya, tampilkanlah bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang ajarannya rahmatan lil alamin. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan atau SMS Kang Hasan, silahkan. Baik, kami undang sahabat MK di pagi hari ini di 0822201076 atau di SMS kami, WhatsApp kami di 0811-224-1027. Silakan kami persilakan sahabat MK di 0222017076 bisa dapat gunakan untuk bergabung di pagi hari ini. Baik, kami masih menantikan Ustaz untuk yang bergabung, mungkin ada informasi atau tambahan ilmu, silakan Ustaz. Hadirin sekalian, ada sebuah hadis yang semoga menjadi renungan kita bersama, Pak. Nabi yang mulia bersabda, "Man kanatid dunya hammahu faraqallahu alaihi amrah." Jadi barang siapa yang dunia orientasi kehidupannya, tujuannya, maka Allah akan cerai berikan urusannya. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan? Pertanyaan, mohon maaf Ustaz terpotong, ada penelpon di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Bapak Nana Cimahi, Cisangkan Hilir. Baik, silakan Pak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya tanyakan masalah keimanan. Iman itu adalah percaya. Yang saya tanyakan itu tasdiqu bil qalbi, tasdiqu bil lisan, tasdiqu bil amal. Itu pengertiannya apa? Mau ditunggu aja di radio. Mangga. Iya, hadirin sekalian, tentang iman, ya, iman ini pengertiannya adalah tasdikun bil qalbi, pembenaran di dalam hati, wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa af'alun bil arkan, dan diamalkan, dibuktikan dengan perbuatan. Al-imanu yazidu bi ta'atillah, iman itu bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah, wa yanqusu bi ma'siyatillah, dan iman bisa berkurang karena kemaksiatan. Inilah iman yang dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah iman. Jadi iman gak cukup diucapkan di lisan, harus diyakini dengan hati, dengan keyakinan yang benar. Dan juga enggak cukup diucapkan, diyakini, tapi buktikan dengan amal. Makanya rata-rata kalau kita membaca ayat Al-Quran itu, setelah iman ada amal soleh kesananya, ya, ilal ladzina amanu wa amilus shalihat, ya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, dan seterusnya. Jadi iman dan amal soleh, bukti iman itu ya amal soleh. Buktikan keimanan yang benar kepada Allah dengan amal soleh. Allah alam bisawab.
Kami udah kembali sahabat MK di 0222017076. Ada pertanyaan di line SMS. Ustaz ini menanyakan bagaimana hukumnya bila melaksanakan kemarin saum Syawal tidak genap 6 hari karena terhalang oleh haid. Ini bagaimana Ustaz? Manakala kita mengerjakan saum Syawal yang memang sunnahnya 6 hari tetapi tidak genap 6 hari, boleh jadi karena tadi kalau untuk ibu-ibu ya haid, karena haid ya, maka bagaimana tidak genap 6 hari tidak ada masalah. Tentu kesempurnanya berkurang, dapat pahala sehari, 2 hari, 3 hari dapat kebaikan. Hanya memang kebaikan yang utuh, yang sempurna yang Nabi sebutkan ketika mengerjakan 6 hari, barangkali itu yang tidak didapatkan. 1, 2, 3 hari kita dapat kebaikan di sisi Allah. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih. Dan kali ini ada sahabat Tommy dari Tasikmalaya. Adakah indikasi yang dapat kita lihat pada diri kita bahwa segala sesuatu keburukan ini bisa diketahui apakah itu azab ataupun kasih sayang Allah? Bagaimana menyikapinya Ustaz? Hadirin sekalian, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala ujian itu ya mendekatkan kita kepada Allah, yang boleh jadi ujian itu pada awalnya membuat kita sakit ya, tidak kita sukai, tetapi dengan ujian itu kita menjadi mengenal Allah, dekat kepada Allah, taat kepada Allah, menjadi orang-orang yang akhirat orientasi hidupnya. Itu kebaikan. Itu kebaikan dari Allah. Allah menginginkan kebaikan lewat ujian itu kepada kita, maka bersyukur kepada Allah. Tetapi manakala diberikan ujian demi ujian dan membuat kita semakin jauh dari Allah, semakin kufur kepada Allah, salah mengambil jalan, malas beribadah, naudzubillah, berarti itu boleh jadi teguran dan azab dari Allah. Maka segera kembali kepada Allah, jangan tetap di atas kekufuran itu, jangan. Ya, kembali kepada Allah, dekati Allah. Ya, yang mana cara yang awal, ya, langkah pertama untuk berjalan menuju Allah itu dengan cara taubat. Taubat kepada Allah, dekati Allah. Dan tidak ada putus asa sebanyak apapun dosa kita, dekati Allah, raihlah ampunan Allah lewat taubat dan istighfar kita. Mudah-mudahan nanti Allah berikan ketenangan, kebahagiaan kepada kita, sehingga musibah itu menjadi sarana pendekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz, dan tidak terasa sudah di penghujung kebersamaan. Mungkin di akhir ada yang disampaikan kembali, silakan Ustaz. Iya. Hadirin sekalian, terima kasih. Ya, mari kita sempurnakan tauhid kita. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmuilah la ilaha illallah. Nabi saja diperintahkan untuk mengilmui ini, apalagi kita belajar. Enggak mungkin kita akan bertauhid tanpa kita belajar ilmu tauhid. Intinya apa? Kita menghambanya kepada Allah dan terbebas dari menghamba kepada selain Allah. Yang kedua, mari kita berjuang untuk menjadi manusia-manusia yang akhirat oriented. Ya, jangan tertipu dengan dunia saudaraku. Dunia sebentar, bukan kampung halaman kita. Kampung halaman kita akhirat. Yang terakhir, mari kita berbangga dengan Islam. Ya, Islam yang ajarannya itu rahmatan lil alamin. Ya, Islamlah agama yang benar di sisi Allah. Siapapun yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Mudah-mudahan ketiga hal ini menjadikan kemuliaan untuk kita fi dunia wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.